Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Kesempatan ini kita masuk pada chapter pertama, materi CCNA Cyber Security Operation atau CyberOp ya, versi 1, sama dengan saya Imam Asrawardi dari Politeknik Negeri Lampung. Chapter pertama ini ya diberi judul dengan Cyber Security and the Security Operation Center. Perlu diketahui bahwasanya perkembangan organisasi ya, saat ini dituntut untuk mampu melakukan pendeteksian pelanggaran keamanan cyber ya, yang cepat dan efektif ya, dalam menanggapi setiap insiden keamanan. Nah, kemudian biasanya organisasi itu dia memiliki yang namanya pusat operasi keamanan atau SOC yang dia ini fungsinya untuk mengawasi dengan cermat sistem keamanan, melindungi organisasi ya, termasuk mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan cyber. Makanya kemudian muncul kursus ini atau training ini ya, yaitu CCNA Cyber Security Operation ya. Dengan menyelesaikan materi ini ya, diharapkan nanti akan dipersiapkan kandidat ya, yang mampu mulai berkarir ya, bekerja sebagai analisis sebagai analis cyber security ya, di dalam SOC. Pada kesempatan chapter pertama ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu tentang danger dan factor in the war against cybercrime. Ya, pada bagian poin 1.1 ya, akan membahas tentang mengapa jaringan dan data itu menjadi sebuah target serangan. Nah, nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh ya, insiden yang terkait dengan cyber security atau insiden keamanan. Kemudian juga akan membahas tentang motivasi-motivasi yang digunakan oleh aktor atau pelaku penyerang ya, di balik serangan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang dampak potensial ya dari sebuah network security attack. Kemudian bagian 1-2 kita juga nanti akan bicara tentang factor in the war against cybercrime. Bagaimana sebuah perlawanan ya, dalam perang cyber. Kemudian di situ juga nanti akan dibahas tentang bagaimana mempersiapkan karir ya, agar kita mampu bergabung di cyber security operation. Juga nanti akan dibahas tentang SOC itu sendiri ya, apa misi SOC. Kemudian mendeskripsikan juga terkait dengan sumber daya atau resource yang harus dipersiapkan ketika kita akan berkarir di SOC ya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu danger ya. Bagian pertama ini kita bicara tentang hijack people ya. Tentang pembajakan ya. Ada sebuah kisah ya, seseorang yang kita sebut dengan Sarah ya, dia
eh, menikmati sebuah kopi di coffee shop. Kemudian dia mulai membuka perangkatnya, ya, kemudian dia mulai mencari, men-searching perangkat, men-searching wireless, ya. Dan biasanya kita akan temukan ya, free wireless, ya. Tetapi Sarah itu dia tidak memahami ya, bahwasanya ternyata di dalam kafe tersebut ada seseorang yang dia menanamkan sebuah review atau wireless hotspot palsu, ya, atau ya wireless hotspot palsu, ya, yang dilegitimasi sebagai network yang sah. Nah, kemudian Sarah dia tidak paham, maka kemudian dia menggunakan wireless itu, ya, karena dia yakin itu sah. Kemudian dengan wireless itu dia mulai mengakses sebuah website, ya, miliknya, ya, bisa mengakses akun perbankan, ya, bisa juga menggunakan akun media sosial atau akun media untuk e-commerce dan seterusnya, ya. Maka kemudian secara tidak sadar, ya, bahwasanya proses pembajakan sesi yang dilakukan oleh Sarah itu telah terjadi, ya. Kemudian si pemasang hotspot palsu ini, ya, dia mendapatkan akun yang dimiliki oleh Sarah tersebut, ya. Pada akhirnya, ya, yang dapat kita pelajari di satu kisah ini, ya, nanti akan saya sampaikan video, link videonya, mungkin bisa dilihat, ya. Yang bisa diambil pelajaran di sini, hendaknya kita berhati-hati ketika kita menggunakan sebuah perangkat internet atau perangkat yang memberikan layanan secara publik, ya. Karena kita tidak bisa memastikan apakah layanan tersebut itu asli atau palsu. Dan ini banyak kita temui, ya, kita duduk di stasiun, di bandara, kemudian di sebuah tempat atau di kafe dan seterusnya, ya. Ini tentang sebuah kejadian-kejadian yang real terjadi, ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bahaya dari ransomware. Jadi ada sebuah kisah, anggaplah di sini namanya Rashid, ya. Rashid itu seorang karyawan, ya. Rashid itu seorang karyawan. Dia menerima email dari CEO-nya, di mana CEO itu Chief Executive Officer. Dia adalah jabatan untuk jajaran eksekutif tertinggi dalam sebuah perusahaan, ya, di mana CEO ini bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan. Di mana CEO-nya itu mengirimkan file PDF ke dalam emailnya, ya. Tetapi dia tidak sadar bahwasanya ternyata yang mengirim file PDF itu bukan CEO-nya, tetapi orang lain, ya, orang lain yang dia mengatasnamakan CEO, ya, mengatasnamakan CEO, ya, CEO dirinya, kemudian dia menyisipkan file PDF itu. Tetapi, ya, tatkala file PDF itu sudah di-download oleh sama si karyawan tadi, namanya anggaplah Rashid, maka kemudian ransomware itu mulai menginfeksi ke komputer yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ransomware itu dia mengumpulkan data yang ada, kemudian dienkripsi, data-data perusahaan itu dienkripsi, ya.
Maka kemudian semua perusahaan bisa tumbang dengan ransomware ini, ya. Karena seluruh data-data yang dalam perusahaan tersebut di-encrypt dan tidak ada yang mampu melakukan proses decrypt kecuali si penyerang tersebut atau yang mengirimkan file PDF yang berisi ransomware tersebut, ya. Sampai akhirnya pilihannya adalah dia mengirimkan tebusan kepada orang yang mengirim ransomware tersebut atau ransom. Nah, ini juga pelajaran yang bisa diambil ketika nanti kita berada dalam sebuah organisasi dimanapun kita berada, terutama organisasi yang dia kritik, memiliki akses kritik terhadap data, maka kita berhati-hati. Ya, jangan sembarangan ya mengklik email ya dan isinya yang berisi attachment yang kita tidak tahu pengirimnya siapa. Ya. Ini menjadi sebuah kehati-hatian. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan Stuxnet Worm, ya, yang ini targetnya adalah sebuah negara, ya, di mana kisahnya itu beberapa malware yang sangat canggih itu dibuat untuk menyerang sebuah negara. Nah, Stuxnet Worm ini dia termasuk jenis virus yang dimana virus ini berisi program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer tanpa campur tangan user. Ya. Nah, dia mencoba untuk nyusup ke dalam sistem operasi, ya. Kemudian dia mentargetkan untuk mengontrol PLC, ya, untuk merusak instalasi nuklir. Ya. Instalasi nuklir ini ada filmnya ini ya, ada videonya juga ya. Nanti saya sampaikan di akhir, bisa dilihat. Ya. Nah, mentransmisikannya itu kisahnya kalau ini dari USB, ya. Jadi dari USB. Memang targetnya adalah bagaimana menghancurkan instalasi nuklir yang dibangun oleh negara ini. Kalau nggak salah kisahnya adalah negara Iran. Ya, kita pernah lihat kan pernah dengar kisahnya bahwa instalasi nuklir Iran itu pernah terkena serangan terkait dengan kisah ini. Nah, ini hanya salah satu contoh ya, salah satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain. Ya, seperti misalnya serangan ke data center di sebuah perusahaan atau di sebuah negara yang kemudian dia bisa membuat lumpuh ya negara tersebut. Nah, ini juga bagian dari ini. Ya, jadi targetnya adalah sebuah negara. Kemudian pada chapter pertama ini nanti Anda diminta untuk mempersiapkan proses instalasi ya, menggunakan virtual machine, dan ada beberapa case study yang mungkin dijawab. Nah, kemudian terkait dengan aktor ya, pelaku ya, dari ancaman itu bisa yang pertama adalah orang yang dia masih amatir, yang biasanya disebut dengan script kiddies. Ya, script kiddies yang dia bisa memiliki sedikit atau tidak memiliki skill, tidak memiliki keahlian, tetapi dia bermodalkan copy paste, yang mengikuti contoh dan seterusnya. Dan biasanya orang-orang amatir ini dia menggunakan tool atau instruksi yang ada ditemukan di intranet atau di internet ya untuk melakukan serangan. Pada dasarnya dia tidak memahami sebetulnya. Ya, dia hanya mendapatkan
guideline atau dokumentasi dari orang-orang yang pernah melakukan itu, kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkannya di dunia maya. Kemudian aktor berikutnya ada hacktivis, ya. Ini orang-orang yang dia memang beraktivitas di situ, yang menyukai itu. Ya, biasanya di antara mereka ini adalah orang-orang yang biasa protes terhadap kebijakan-kebijakan organisasi atau pemerintah. Ya, dengan apa? Dengan cara memposting artikel atau video yang dia kontradiksi dengan apa yang dengan video yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah. Ya, ini cukup banyak ya aktivis ini sebenarnya di Indonesia ini ya. Termasuk di dalamnya kalau menurut saya ini buzzer juga sama ini. Buzzer yang pro ya, dan buzzer yang nggak pro kan. Seperti itu. Kalau yang pro ya biasanya dia akan menutupi segala aktivitas kejelekan dengan cerita-cerita kebaikan ya. Tapi kalau buzzer yang tidak pro ya biasanya dia akan menghancurkan isu-isu positif bagaimana caranya menjadi isu negatif, kan begitu. Nah, biasanya aktivis ini dia akan melakukan post artikel dan video, kemudian leak information ya. Jadi bisa menyebarkan informasi-informasi yang bocor ya. Kemudian termasuk diantaranya adalah mengganggu layanan web service atau mengganggu layanan web dengan serangan DDoS ya, DDoS ya. Kemudian selanjutnya orang yang dia pelakunya itu lebih cenderung kepada uang ya. Jadi motivasinya lebih pada uang ya. Jadi dia melakukan itu basisnya adalah uang. Maka kemudian banyak cyberkriminal itu menginginkan untuk menghasilkan ya, menghasilkan cash flow atau data-data keuangan itu dari bank, dari personal ya, apapun lah yang bisa dimanfaatkan. Data-data itu dijual ya, dijual seperti orang yang mengkoleksi kartu kredit dijual, kemudian nomor KTP dijual dan seterusnya ya. Dan ini kan sempat banyak terjadi juga ini. Ya, terakhir itu adalah salah satu layanan e-commerce ya, di Indonesia itu yang sempat bocor, yang data-datanya dijual sekian ratus ribu saja sudah bisa mendapatkan sekian ribu data. Ya. Kemudian ada juga aktornya itu memang dia terkait dengan rahasia dagang atau politik global ya. Dan ini biasanya aktivitasnya sudah termasuk lintas negara ya. Ya. Jadi dia bisa saja meretas negara-negara lain atau melakukan hacking di negara lain, kemudian mengganggu politik internal yang mungkin dengan konsep proxy war ya, proxy war, termasuk juga melakukan proses spionase terhadap industri di negara orang ya. Kemudian tujuannya mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Ya, ini lebih kita cenderung apa ya? Cenderung lebih kepada proses bagaimana mereka menguasai dunia dengan
melakukan proses gangguan-gangguan, ya. Ya seperti sekarang ya yang terjadi, ya sangat mungkin saja ya seperti terjadinya COVID-19 ya, di mana sebagian banyak orang juga meyakini ya ini adalah bioweapon ya, dengan berbagai macam motivasi atau berbagai macam alasan mengapa bioweapon ini terjadi ya. Yang ramai kan sekarang terkait dengan ancaman antara perang dagang antara China dengan Amerika Serikat ya. Kemudian serangan-serangan ini juga terjadi karena mulai banyaknya perangkat yang menggunakan Internet of Things ya, di mana Internet of Things ini juga masih menjadi satu pembahasan yang hangat terkait dengan security ya. Ya, dimana kita pahami bahasanya Internet of Things ini dia akan menghubungkan apapun ya untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian di sana kemudian ada sebuah problem ya, seberapa aman sih device-device yang digunakan di dalam Internet of Things itu ya, dari sisi firmware-nya ya, kemudian dari security flow-nya ya. Security flow itu maksudnya cacat keamanannya dari mulai dia diproduksi kemudian mau dilepas ke production, apakah sudah melalui QA yang benar atau bahkan tanpa melalui quality assurance yang benar kemudian dilepas, maka menjadi sebuah cacat bawaan ya. Kemudian juga terkait dengan update patch ya, apakah perangkat-perangkat yang digunakan itu sudah menggunakan patch terbaru atau tidak ya. Ini juga menjadi satu pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur apakah device-device yang digunakan di dalam Internet of Things itu secure atau tidak ya. Dan biasanya perangkat-perangkat IoT itu kan tidak terlalu besar ya dia, maka biasanya yang sangat mungkin terjadi itu adalah serangan yang menggunakan DDoS ya. Ya, dimana DDoS ini dia akan serangan yang menghabiskan resource server ya, sehingga server itu dia tidak mampu memberikan pelayanan kepada klien ya, sehingga menyebabkan down ya. Nah, DDoS ini juga dia ada hubungannya dengan Internet of Things. Kenapa gitu? Karena DDoS ini pada saat serangan DDoS ini biasanya akan memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada ya, jadi webcam, DVR, router atau perangkat IoT yang lain itu dia dikendalikan atau dikompromikan ya sebagai botnet ya, sehingga secara tidak langsung perangkat-perangkat yang dia memiliki koneksi internet melalui IoT ya, melalui perangkat IoT itu dia akan menjadi penyerang juga untuk sebuah target ya. Maka kemudian botnet ini yang mengendalikan adalah penyerang ya, yang mengendalikan adalah penyerang atau kita anggap misalnya hacker lah ya, gitu seperti itu. Maka kemudian yang memungkinkan adalah agar perangkat-perangkat ini tidak dijadikan sebagai botnet, maka kita bisa mendisable layanan service internet yang mungkin tidak digunakan ya. Tetapi kalau perangkat itu memang dikendalikan ya secara remote ya cukup berat juga ya untuk
nonaktifkan layanan tersebut, karena kita ketahui bahwasanya perangkat-perangkat yang dia terkoneksi ya atau dijadikan sebagai media untuk membangun sebuah IoT kan tidak mungkin. Ya memang ada sih yang tidak terkoneksi internet, tapi kalau misalnya dia sudah mulai terhubung, ya yang paling mudah kan dia menggunakan koneksi internet agar bisa dikendalikan secara remote. Ya kita lihat bagaimana di gambar ini ya. Ya ada perangkat-perangkat seperti AC, kemudian mesin cuci, ya, TV, printer, termasuk mobil, masuk rumah, dan semuanya dikendalikan menggunakan satu perangkat ini. Ya. Kemudian nanti juga akan diberikan lab ya terkait dengan mendeteksi serangan ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang dampak dari sebuah serangan. Ada dua istilah, yaitu PII dan P ya, di mana PII adalah personally identifiable information. Ya ini termasuk informasi identitas pribadi. Ya, apa itu PII? Adalah setiap informasi atau informasi apapun yang dapat digunakan, ya, informasi apapun ya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara positif. Ya. Nah, di mana kita lihat sekarang data-data kita di dunia maya saat ini kan hampir semuanya mencerminkan kita. Ya, kita lihat misalnya apa sih data-data yang bisa mencerminkan kita, sehingga kalau data-data itu dipegang oleh orang itu meyakinkan bahwasanya itu adalah orang itu. Ya. Pasti orang itulah, seperti itu. Kita ambil misalnya nama, ya, kemudian nomor KTP, ya, tanggal lahir, credit card number, nomor rekening, ya, dan seterusnya. Nah ini adalah PII, ya. Dan ini cukup berbahaya, maka kemudian sangat berdampak kepada seseorang. Dan data-data ini biasanya juga dijual di dark web ya. Jadi seperti pasar gelapnya dunia maya, ya. Pasar gelapnya dunia maya. Tujuannya untuk apa biasanya? Ya biasanya dia akan digunakan untuk membuat akun palsu atas nama orang tersebut. Kemudian bisa juga dia membuat kredit card ya, untuk pinjaman jangka pendek ya. Seperti itu. Kan kita pernah mendengarkan informasi terkait dengan pinjaman online ya. Pinjaman online di mana orang itu menggunakan data orang lain ya untuk melakukan pinjaman online ya. Tetapi ketika pinjaman itu sudah dicairkan, yang ditagih bukan orang yang pinjam, tapi data-data yang dikirimkan kepada provider pinjaman online tersebut. Nah ini kan cukup berbahaya. Ya ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya untuk sangat berhati-hati ya terkait dengan data-data pribadi kita ya, dimana saya yakin ya secara umum kita saat ini itu sudah mempublish ya P kita ini ya, setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ya seseorang itu secara positif. Itu saya yakin ya, dari mulai kita menggunakan Facebook, menggunakan media sosial lah, Twitter, WhatsApp dan seterusnya, itu rata-rata menggunakan nama asli. Ya, apalagi seperti Facebook itu. Facebook itu kalau kita misalnya sampai lupa akun, kita diminta untuk konfirmasi menggunakan KTP. Ya. Belum lagi sekarang beberapa service itu menyediakan
data-data terkait dengan sidik jari, ya. Data kita di perbankan, ya. Termasuk handphone kita, ya, seperti apa namanya, WhatsApp, ya. Kita sudah bisa melakukan lock WhatsApp menggunakan sidik jari kita, ya. Maka ini juga jadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan untuk kita semuanya. Ya, kemudian yang kedua, ya, yaitu P, ya, Protected Health Information, ya. Ini bagian dari PII, ya. Ya, seperti itu. Dan ini biasanya terkait dengan catatan medis, ya. Dan biasanya dia akan dikelola oleh lembaga-lembaga terkait, ya, mungkin bisa Kemenkes. Nah, ini catatan terkait itu seperti apa? BPJS, ya. Ini coba kita kalau punya akun di BPJS menggunakan apps, ya. Di sana sudah terdeteksi kita pernah berkunjung ke dokter mana, dideteksi sakitnya apa, ya, dan seterusnya. Ya, ini juga menjadi data-data kritikal, ya, untuk diperhatikan, ya, sehingga yakinlah ketika data ini jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab, dia akan memiliki dampak ancaman tersendiri, ya. Kemudian dampak serangan berikutnya itu yaitu hilangnya keunggulan kompetitif, ya, dari objek yang diserang. Jadi bisa jadi perusahaan itu menjadi rugi, ya. Maka kemudian banyak perusahaan yang mereka bisa saja hancur oleh aksi spionase di dunia maya, ya. Setelah itu maka kemudian hilanglah kepercayaan, ya. Kenapa? Karena perusahaan tidak dapat melindungi data pribadi pelanggannya, ya. Seperti ini kita ambil lah misalnya perbankan A, gitu, ya. Ternyata tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari sebuah attacker yang di sana seluruh dana nasabah, ya, dananya itu menjadi hilang. Maka kemudian seluruh nasabah yang ada, walaupun dia tidak terdampak, dia akan menarik seluruh uangnya dan akan memindahkan kepada bank yang lainnya. Dan ini sangat mungkin saja, ya, terjadi menjadi sebuah persaingan bisnis yang seperti tadi, ya, terkait dengan perang dagang, ya. Ya, perang dagang. Kalau dia sifatnya keunggulan kompetitif, ya bisa jadi perang perang organisasi, sangat mungkin, ya. Misalnya e-commerce A, ya, dilihat dia cukup bagus, ya. E-commerce B dia kompetitifnya jadi persaingannya. Maka sangat mungkin, ya, provider A dan provider B ini, ya, dia memiliki orang pihak ketiga, kemudian menghancurkan lewat jalur belakang, kemudian turun, ya, kepercayaannya, kemudian seluruh nasabah yang ada di sini itu akan bergeser menggunakan e-commerce yang lainnya. Sangat mungkin, ya. Kemudian serangan-serangan yang terjadi juga dapat berpengaruh kepada situasi politik dan keamanan nasional, ya. Nah, di sini ada sebuah kisah tahun 2016, hacker itu mempublish data-data pribadi, ya, 20.000 karyawan FBI di Amerika Serikat, ya, dan 9.000 karyawan di DHS Amerika Serikat. Nah, ini kan menyebabkan orang jadi nggak percaya dengan FBI. Ya, kemudian ada Stuxnet Worm, ini virus dirancang untuk menghalangi kemajuan
pengayaan nuklir di sebuah negara. Ya. Ini juga contoh serangan yang dimotivasi oleh masalah keamanan nasional. Ya, dengan begitu maka cyber war, ya, atau perang dunia maya yang melibatkan penggunaan dan penargetan komputer dan jaringan ini menjadi hal yang sangat serius. Ya. Dan internet telah menjadi sesuatu yang penting, ya, sebagai media untuk kegiatan komersial keuangan. Ya. Maka dari sana gangguan-gangguan yang melibatkan penggunaan internet ini dia tidak akan pernah berhenti. Yang dia pasti akan melibatkan terkait dengan politik dan keamanan nasional. Ya, kita ingat tahun keberapa Presiden Indonesia kan pernah disadap, ya, waktu itu Presiden SBY. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting, ya, untuk kita ketahui bersama bahwasanya internet itu kan sudah borderless, ya. Jadi artinya ada negara, tetapi dengan internet seolah tidak ada negara. Kalau secara fisik orang mungkin bisa masuk ke sebuah negara itu menggunakan dokumen-dokumen resmi. Ya, tetapi sekarang orang masuk ke negara manapun dia bisa menggunakan internet dengan cara apapun, ya. Seperti tanpa melakukan proses perizinan dan sebagainya. Ini lab berikutnya yang nanti yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.